Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Hati yang tulus adalah bentuk misi yang mulia. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjerat seseorang dengan sebuah pertanyaan itu adalah hal yang wajar. Menjatuhkan seseorang dengan statement itu hal yang lumrah. Tetapi mencari celah untuk menjatuhkannya ini butuh kecerdasan. Saudari-saudara yang terkasih, wajah yang cantik tampan akan menuah. Tubuh yang indah akan berubah, akan tetapi hati yang tulus nan suci akan tetap indah selamanya. Mempermainkan hatimu, Anda merusak dirimu. Orang Farisi dan para pendukung Herodes, mereka bergulat dengan pergulatan hati mereka. Mereka mencari celah bagaimana menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan celah yang mereka tangkap adalah menyusun formulasi kalimat supaya bisa menjatuhkan Tuhan Yesus. Maka dikirimlah utusan-utusan yang dimaksud. Dengan maksud supaya bisa menjumpai Tuhan Yesus. Dan mereka berharap semoga kata-kata yang disampaikan kepada Tuhan Yesus merupakan suatu umpan maut menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar? Yesus mah santai saja, karena Yesus mengetahui isi hati mereka. Dan hati yang penuh dengan kebusukan, hati yang penuh dengan kecemaran, hati yang penuh dengan kedengkian, bermaksud untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Maka Yesus menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkat kepala kepada Allah Bapa, menghaturkan permohonan kepada Allah Bapa, kira-kira apa yang akan saya jawab terhadap pertanyaan mereka ini. Langsung saja dengan lantang Tuhan Yesus menjawab demikian. Setan apa yang merasukimu hingga engkau bertanya demikian? Langsung KO. Yesus mengetahui isi hati mereka, hati yang penuh dengan pergulatan setan, hati yang penuh dengan kecemaran, hati yang niat jahat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Spontan dia mengatakan, berikanlah kepadaku dinar itu. Dibawalah 1 dinar kepadanya. Langsung dia expose gambar dan tulisan siapakah yang ada pada mata uang dinar ini. Mereka langsung menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Oleh karena itu, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Wes, beres toh? Tidak ada masalah. Kalau memang demikian, mengapa Anda mau mencobai aku? Loh kok piye? Yesus kok dicobai gitu loh. Yesus mengetahui isi hati mereka, dan spontan mereka kembali dengan lapang dada sambil menundukkan kepala, lalu mereka melaporkan kepada utusan yang mengutus mereka bahwa sesungguhnya kita gagal.
Saudari-saudara yang terkasih, masih belum terasa sirna problematik soal Omnibus Law. Di mana-mana orang berdemo, bahkan sampai pada pembakaran halte, pembakaran kendaraan, rumah-rumah dibakar, sampai pada di Bukalapak penjualan gedung DPR, sampai pada penawaran harganya berapa, macam-macam hal. Pertanyaannya adalah, Anda tahu tidak arti kata Omnibus Law? Anda semua ini pekerja loh. Tahu nggak sih Omnibus Law? Omni artinya keseluruhan, bus ya bus, law hukum. Satu bus menggabungkan beberapa pasal yang mengatur kinerja hak cipta kerja. Sekitar 18 pasal kalau saya tidak salah. Mau mengetahui tentang Omnibus Law? Datanglah, ikutilah misa bersama OMK pada tanggal 28 Oktober. Saya akan mengupas tuntas tentang Omnibus Law. Ya, kita bukan ahli sih, tapi tahu sedikit lah tentang Omnibus Law itu. Gereja Katolik tidak pernah mencampurinya itu. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, ketuanya dieksekusi oleh Lembaga Komisi Kerasulan Awam KWI karena dia bergabung dengan kelompok Cipayung. Dan PMKRI Batam, saya katakan tidak boleh mengikuti acara demo, karena semuanya ini ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki hati jahat, hanya mau menjatuhkan kinerja pemerintahan. Mau menjatuhkan presiden itu susah. Presiden kita itu sistemnya presidensial, bukan parlementer. Dan semua fraksi mendukung dia. Menjatuhkannya mah enggak bakalan. Di jembatan penyeberangan Vanindo, jembatan penyeberangan Muka Kuning, di terowongan Seipanas, mereka mengatakan bakar kantor DPR. Mosi tidak percaya, semuanya memiliki hati yang penuh dengan kejahatan. Tidak ada kerugian bagimu. Masa tunjanganmu tetap, kontrakmu tetap, cuti hamilmu tetap, cuti tahunanmu tetap, sistem kontrak kerja tetap. Gak ada masalah. Hanya karena oknum-oknum tertentu yang memiliki hati jahat, hanya mau menjatuhkan pemerintahan demi kepentingan-kepentingan tertentu, maka mereka menggerakkan massa sampai-sampai menggerakkan massa-massa yang berasal dari siswa-siswi STM. Luar biasa keji. Saudari-saudara yang terkasih, bersama gereja hari ini kita merayakan hari Minggu Misi. Pertanyaan orang Farisi kepada Tuhan Yesus perihal boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Kita sering tidak tahu apa tujuan hidup kita. Bahkan banyak dari kita mungkin tidak peduli apa misi kita sebagai murid Kristus. Semua jawaban itu ada dalam hati kita masing-masing. Kata yang terungkap keluar adalah cerminan isi hatimu. Anda boleh berkata bohong, tapi hati tidak boleh dibohongi. Sesungguhnya adalah apa yang dikatakan secara keluar itulah lahir dari hatimu. Hatimu adalah duniamu. Misi apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing? Jawabannya ada di dalam hati kita. Tuhan sudah mengukirnya di sana. Tuhan telah menumbuhkan macam-macam tanaman yang ada di dalam tanaman nubari kita, yaitu hati, tempat Allah bersemayam. Oleh karena itu, tugas atau panggilan
misi atau perutusan kita sebagai murid Kristus adalah menjaga hati yang baik. Hati yang baik adalah simbol kedekatan dirimu dengan Tuhan. Hati yang subur adalah pesona yang siap untuk menebarkan misi kerajaan Allah di mana dan kapan saja Anda berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.